Latar belakang dari pembuatan aplikasi itu memudahkan penggunaan aplikasi ini dalam hal calon pelanggan dalam mendapatkan rekomendasi dan informasi dari produk yang dijual, serta memudahkan mempelajari produk secara interaktif melalui Reddit. Memudahkan calon pelanggan, aplikasi ini nantinya juga akan memudahkan pemilik usaha dalam memasarkan produknya secara luas, secara praktis, instan, dan cepat tanpa membutuhkan biaya pemasarannya. Kenapa diberi nama EKRAF? EKRAF merupakan singkatan dari Katalog Ekonomi Kreatif atau EKRAF yang berguna untuk sebagai pengganti dari katalog tradisional yang masih menggunakan media kertas. Dengan progres dan jobdesk software developer. Progres dari jobdesk software developer yaitu pembuatan REST API server yang meliputi CRUD API dan pembuatan prototype database. Yang pertama yaitu pembuatan prototype database. Database dibuat menggunakan MySQL. Database diberi nama DB-Craft yang di dalamnya terdapat tabel kriya. Di dalam tabel kriya terdapat data-data dari produk kriya. Selanjutnya yaitu progres pembuatan REST API server. REST API server dibuat menggunakan framework CodeIgniter. REST API ini digunakan untuk mengelola data dari produk ekonomi kreatif. Tidak hanya mengambil data, REST API ini dapat menambahkan, mengubah, bahkan menghapus data. Yang pertama yaitu function index_get. Itu digunakan untuk menambahkan data produk ekonomi kreatif. Di sini terdapat responnya, apabila berhasil maka HTTP OK atau 200. Apabila gagal maka status false, message ID not found. Yang selanjutnya yaitu delete. Responnya apabila tidak ada ID maka provide an ID HTTP berikan request.
Apabila berhasil, Kria has been deleted dengan respon http no content. Apabila ID tidak ditemukan, maka ID not found dengan respon http get request. Untuk mengepost atau menambahkan data, itu function index post dengan pesan new Kria has been create apabila berhasil dengan kode respon http create. Apabila gagal, maka pesannya yaitu fail to create new data dengan respon http bad request. Untuk mengupdate data menggunakan function index put, apabila berhasil, maka pesannya yaitu Kria has been updated dengan respon http no content. Apabila gagal, maka pesannya yaitu failed to update data dengan respon http bad request. Untuk menguji dari REST API yang telah dibuat, yaitu menggunakan aplikasi Postman. Postman ini digunakan untuk mengetes atau testing terhadap REST API yang dibuat, apakah berhasil atau gagal. Yang pertama yaitu mengetes apakah data-data dari database tadi yang terdapat pada MySQL telah berhasil ditampilkan dalam bentuk JSON. Masukkan URL REST API-nya pada get dengan metode get, kemudian send. Maka apabila berhasil, statusnya true dengan respon 200 atau oke, http oke. Dan kemudian akan tampil data-data dari produk Kria yang terdapat di database. Kemudian apabila ingin menampilkan data dengan ID tertentu, misalnya ID 1, masukkan di ID kemudian 1, maka dia tampil apabila berhasil dengan ID 1, produk ID 1. Kemudian untuk delete, di sini metodenya delete pada bagian body, kemudian pilih X www form unlet code, kemudian masukkan URL-nya. Apabila kita tanpa ID, maka muncul pesan provide an ID atau masukkan ID, kemudian responnya bad request, http bad request. Kemudian untuk menghapusnya, masukkan ID yang akan dihapus. Contoh ID 4. ID 4 di sini ada. Kemudian send. Nah, apabila seperti ini maka dia berhasil. 4 akan terhapus. Apabila di luar ID sampai 7 ini, maka dia akan memunculkan, contohnya 8, dia akan memunculkan pesan ID not found dengan status 400 http bad request. Kemudian untuk update data, maka kita menggunakan metode put, masukkan URL-nya, kemudian pilih body, pilih X www form unlet code, kemudian masukkan
data-datanya, misalnya ID, nama pemilik, nama produk, deskripsi, dan harga. Misalnya ID 6, ya ubah namanya, produknya diubah, misalnya media ketik, harganya diubah. Nah, awalnya ID 6 adalah ini, kemudian kita ubah sesuai data yang diubah tadi, kita set, maka 204 no konten, itu artinya berhasil, maka data akan berubah. Untuk push data atau membuat data, apabila tidak ada di sini, misalnya ID tidak ada, maka kita menggunakan metode post. Juga nama, maka status true, message-nya Nivea Green. Untuk mengetesnya pada browser, maka masukkan URL-nya, apakah data-data tersebut akan tampil atau tidak. Apabila seperti ini, maka JSON-nya telah tampil dan REST API telah berhasil dibuat. REST API ini nantinya akan diambil datanya untuk kemudian ditampilkan dalam bentuk website ataupun dalam bentuk aplikasi mobile. Baiklah, sekian pemaparan perkembangan